90% Muslim melakukan 10 kesalahan fatal saat wudhu. Salah satunya membatalkan salat Anda. Anda mungkin sudah wudhu berkali-kali hari ini, tapi apakah Anda yakin wudhu Anda sah? Tonton sampai habis untuk tahu 10 hal yang tanpa sadar sering kita langgar, termasuk kebiasaan membuang air berlebihan dan beristinja setelah buang angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Senang banget rasanya bisa menyapa kalian di channel Keluarga Zaki. Pentingnya memahami wudhu yang benar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, wudhu merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim sebelum melaksanakan ibadah, terutama salat. Wudhu tidak hanya sekedar membersihkan anggota tubuh, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang mendalam. Dalam proses wudhu terdapat adab dan tata cara yang harus diperhatikan sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kesalahan dalam tata cara berwudhu bisa berpengaruh terhadap kesempurnaan ibadah seseorang. Oleh karena itu, memahami tata cara wudhu yang benar sangat penting agar kita bisa menjalankan ibadah dengan baik dan sesuai dengan syariat. Namun, meskipun wudhu adalah ibadah yang sering dilakukan, banyak kaum muslim yang tanpa sadar melakukan kesalahan dalam pelaksanaannya. Kesalahan tersebut bisa terjadi karena kurangnya pemahaman tentang tata cara wudhu yang benar, baik dari segi adab maupun praktik yang sesuai dengan tuntunan Islam. Padahal setiap kesalahan dalam berwudu dapat berdampak pada keabsahan wudu itu sendiri dan akhirnya mempengaruhi kesempurnaan ibadah. Dalam artikel ini, kita akan membahas 10 kesalahan yang sering dilakukan kaum muslim dalam tata cara berwudu berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, serta pendapat para ulama. Mengetahui kesalahan-kesalahan tersebut, diharapkan kita bisa memperbaiki tata cara berwudu kita dan menjalankan ibadah dengan lebih baik dan lebih sah. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu saat ini Anda berusia berapa dan berasal dari kota mana? Apakah dari Ciwidey yang sejuk, Lumajang yang indah, Tenggarong yang semangat, atau Bengkulu yang penuh keramahan? Silahkan tulis di kolom komentar karena saya senang sekali bisa membaca dan menyapa penonton dari berbagai penjuru Indonesia. 10 kesalahan yang sering terjadi dalam wudhu. 1. Tidak membaca bismillah sebelum berwudhu. Salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan adalah tidak membaca bismillah sebelum memulai wudhu. Membaca bismillah sebelum melakukan aktivitas apapun merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang hamba hendak berwudhu, maka hendaklah ia mengucapkan bismillah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Membaca bismillah mengandung makna spiritual yang sangat mendalam. Ia mengingatkan kita bahwa berwudu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon perlindungannya dari gangguan yang menghalangi ibadah, dan menjadi pengingat bahwa wudu adalah bagian dari ibadah, bukan sekedar kegiatan fisik. Meskipun terkadang lupa, sangat penting untuk selalu berusaha mengucapkan bismillah agar keberkahan dan kesucian dapat tercapai. Kedua, tidak sempurna membasuh anggota wudhu. Kesalahan kedua adalah tidak membasuh anggota wudhu dengan sempurna. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membasuh setiap anggota tubuh yang ditentukan secara sempurna. Beliau bersabda, wudhu itu adalah membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki hingga mata kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali kita melihat orang yang tidak membasuh bagian sela-sela jari tangan dan kaki, hanya membasuh sebagian wajah atau hanya mencuci sebagian tangan tanpa memperhatikan batas yang ditentukan. Padahal bagian-bagian tersebut harus dibasuh dengan teliti agar wudhu menjadi sah. Wudhu yang tidak sempurna bisa membatalkan salat atau ibadah lainnya. Kesempurnaan dalam membasuh mencerminkan keseriusan kita dalam menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi. Ketiga, membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Kesalahan ketiga adalah membasuh anggota tubuh lebih dari 3 kali. Rasulullah SAW menegaskan, jika kamu berwudu, maka basuhlah anggota wudu tidak lebih dari 3 kali.
Hadis riwayat Bukhari, membasuh lebih dari 3 kali bisa jadi dilakukan dengan alasan untuk lebih membersihkan. Namun dalam Islam, setiap tindakan berlebihan sangat dilarang. Tindakan berlebihan sangat dilarang. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap sederhana dan tidak boros termasuk dalam penggunaan air. Berlebihan dalam berwudu bisa menunjukkan ketidaksadaran kita akan adab yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertentangan dengan prinsip keseimbangan antara kebersihan dan kesederhanaan. Keempat, boros dalam penggunaan air. Kesalahan yang sering terjadi adalah boros dalam penggunaan air saat berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umat Islam untuk tidak memboroskan air. Bahkan janganlah kamu berlebihan dalam menggunakan air meskipun kamu berada di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ibnu Majah, Islam mengajarkan kita untuk selalu bersikap hemat dan tidak memboroskan sumber daya termasuk air. Boros dalam menggunakan air berpotensi merusak lingkungan dan juga dapat menambah beban bagi orang lain. Menggunakan air secara bijak adalah bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Kelima, menyebut nama Allah di dalam WC atau membawa sesuatu yang mengandung zikir. Menyebut nama Allah atau membawa benda yang mengandung zikir ke dalam WC atau tempat-tempat kotor adalah salah satu kesalahan yang sering dilakukan. WC adalah tempat yang digunakan untuk membersihkan najis dan dianggap tidak layak untuk menyebut nama Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian membawa sesuatu yang ada nama Allah di dalamnya ke dalam tempat-tempat yang kotor." Hadis riwayat Muslim. Adab ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan nama Allah. Sebaiknya kita menyimpan barang-barang yang mengandung zikir dan nama Allah di tempat yang bersih dan suci, termasuk saat berwudu di tempat tersebut. Bapak, Ibu, jika masih menonton ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu, setidaknya sempatkan menulis selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah ini bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. 6. Beristinja mencuci dubur setelah buang angin. Kesalahan ini berkaitan dengan kebersihan sebelum wudhu. Dalam beberapa hadis disebutkan, tidak sah wudhu bagi orang yang buang angin sampai ia beristinja. Hadis riwayat Abu Daud. Meskipun secara praktis hal ini tampak sepele, tetapi dalam ajaran Islam, perhatian terhadap hal-hal kecil seperti beristinja menunjukkan betapa pentingnya menjaga tubuh dari najis dan kotoran yang bisa menghalangi sahnya ibadah. Kebersihan adalah bagian dari iman. Mengabaikan beristinja setelah buang angin atau buang air besar dapat menjadi penyebab terganggunya keabsahan wudhu dan salat. 7. Tertidur kemudian tidak mengulang wudhu. Tidur yang menyebabkan hilangnya kesadaran dapat membatalkan wudhu menurut syariat Islam karena berpotensi menyebabkan sesuatu yang membatalkan wudhu terjadi tanpa kita sadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, jika seseorang tidur maka wudhunya batal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seseorang tertidur dalam keadaan berwudu dan akan melaksanakan salat atau ibadah lainnya, maka mereka harus mengulang wudu terlebih dahulu. Tindakan ini untuk memastikan bahwa ibadah yang kita lakukan tetap sah di hadapan Allah. 8. Meninggalkan istinsya dan istinsyar. Dalam tata cara berwudu yang benar, dua hal yang sangat penting adalah istinsya menghirup air ke dalam hidung dan istinsyar mengeluarkan air dari hidung. Kedua hal ini merupakan bagian integral dari membersihkan wajah dalam wudu yang tidak boleh dilewatkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam menghirup air ketika berwudu, kecuali jika kalian sedang berpuasa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanpa melakukan kedua langkah ini, wudu seseorang menjadi tidak sempurna dan berpotensi membatalkan wudu. Istinsya dan istinsyar memiliki manfaat ganda, yaitu untuk kebersihan tubuh dan untuk menjaga kesempurnaan ibadah. Menganggap mengusap leher dianjurkan. Banyak kaum muslim yang menganggap bahwa mengusap leher saat berwudu adalah bagian dari sunnah.
padahal ini tidak sesuai dengan ajaran yang benar. Kita harus berpegang teguh pada ajaran yang sah tanpa menambah atau mengurangi. 10. Doa pada saat membasuh anggota wudhu. Kesalahan terakhir adalah doa pada saat membasuh anggota wudhu. Sebagian orang mungkin membaca doa tertentu atau memanjatkan permohonan ketika membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki. Namun sebenarnya tidak ada hadis sahih yang menyebutkan bahwa ada doa khusus yang dianjurkan untuk dibaca pada saat membasuh setiap anggota tubuh dalam wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang berwudhu maka hendaklah ia berwudhu seperti wudhu yang aku ajarkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika ingin berdoa sebaiknya dilakukan di luar proses wudhu atau setelah wudhu selesai. Waktu terbaik untuk berdoa adalah setelah selesai berwudu dan setelah kita berdoa dalam salat, penutup dan harapan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kesalahan-kesalahan dalam tata cara berwudu meskipun tampak sederhana dapat mempengaruhi sahnya wudu kita dan keabsahan ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk mempelajari dan memahami tata cara berwudu yang benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita dan menjalankannya dengan lebih sempurna. Islam mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dan menjaga kesucian dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam berwudu. Menjaga kebersihan dan kesucian diri adalah salah satu bagian penting dalam mendekatkan diri kepada Allah. Semoga penjelasan mengenai kesalahan-kesalahan dalam tata cara berwudu bisa menjadi pengingat dan pembelajaran bagi kita semua untuk senantiasa berusaha menjalankan ibadah dengan benar sesuai dengan tuntunan agama serta meningkatkan kualitas spiritual kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada keluarga, sahabat atau grup pengajian Anda agar lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Like kalau Anda merasa video ini bermanfaat, subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kita bisa terus belajar bersama keluarga Zaki. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai selesai terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.